keren nangis ya, kamu ikut, tetap ikut. Kenapa? Kamu kan harus penolong sepadan. Nanti kalau aku ada apa-apa gimana? Ini lagi keluar kota, udah ikut terus sampai keluar pulau, luar negeri, capek loh. Dan seorang istri itu lebih bertahan di rumah karena dia diberi peralatan skobekernya itu lebih kuat dari laki-laki. Maka gendong anak, duduk anak itu bisa dia, laki-laki nggak bisa. Karena pantatnya lancip. Kalau perempuan itu stabil ya. Dan dipaksain jalan mabuk aku. Dan begitu pulang dipaksa lagi, ayo ini berangkat lagi, ambil pisau, bunuh saya. Kaget, yang benar, bunuh saya. Yang benar, bunuh saya. Nangis istri, aku nggak kuat, nggak tahan dengan pola itu. Baru suaminya sadar. Saudara, jangankan kita ya. Kadang-kadang nggak semua orang itu dalam rumah itu pola hidup anak kita dengan kita sama, nggak sama loh saudara. Saudara harus tahu ini. Oh dia pola hidup kecenderungan bagaimana, saudara bisa mengerti seperti itu. Dan kadang-kadang kita harus relakan, oh ini anaknya sendiri, ya udah relakan sendiri nggak apa-apa karena dia akan menjadi seorang pribadi yang harus mandiri. Tapi ada anak yang tidak bisa mandiri. Kenapa nggak bisa mandiri? Ada hal-hal yang membuat dia nggak bisa mandiri. Banyak yang memang dijadikan karena nggak bisa mandiri, kayak Tuhan Yesus tadi kan, atau menjadikan diri nggak mandiri, atau karena ada hal yang membuat dia nggak mandiri. Banyak hal seperti itu. Nah, saudara, itu semua adalah bagaimana kita menangani itu, bagaimana kita bisa menyikapi semuanya itu. Nah, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan orang-orang seperti itu dan berhidup berkelakuan seperti itu bukan dosa. Jadi jangan sekali katakan yang menikah lebih baik dari yang menikah kalau jadi pendeta. No, gak ada urusan. Ya, yang baik adalah kamu menjadi hamba Tuhan, bisa main Tuhan. Pak, kalau jadi pendeta di surga itu duduknya lebih tinggi dari saya, gitu kan? Di surga nggak ada tempat duduk yang VIP, ya kan? Semua diduduki oleh rasul-rasul dan 12 suku Israel. Yang duduk itu kan kita kan enggak. Kan di Alkitab kitab Wahyu yang duduk siapa? Yang bertahta duduk siapa? 12 rasul dan 12 suku bangsa Israel. Kita kemana? Kita ikut-ikutan di belakang. Ya, penonton bawang di belakang semua. Dan itu jelas sekali ya, kita bersama-sama. Ya, oke. Pertanyaan yang kedua nanti saya bahas. Nah, kita lihat kepada William Maximilian Wundt. Saudara, ini abad awal 18 dan meninggal awal 19. Jadi umurnya hampir 100 tahun. 80 tahun. Ya. Nah, saya tidak cerita masa kecilnya. Dia dididik dari gereja Lutheran dan sangat disiplin dari teologi reform. Dan dia sudah juga dididik Heidelberg Catechism. Dan dia tahu semuanya. Nah, karena dia mempunyai kemampuan yang luar biasa dan disebut sebagai dia fisiologi, bukan hanya fisik, psikologi. Dan dia senang mengotak-atik banyak hal sampai dia diakui dan dia membuat satu lab yang sangat besar di Leipzig itu, ya, sangat besar sekali. Dan dia meneliti tingkah laku manusia dibandingkan dengan binatang-binatang. Dan dialah manusia pertama yang membuat laboratorium itu. William Wundt, ya, keturunan Jerman dan Yahudi. Ya. Apa yang ditemukan yang paling penting, saudara? Ini psikologi eksperimental 1879. Ya, artinya apa, saudara? Jadi semua itu dinilai dari eksperimen yang terjadi dan diteliti. Dan kemudian di random dibuat survei dan statistik semua, baru disimpulkan. Nah, ini tinggal laku, ini begini, baik-baik ini, akhirnya simpulkan A. Nah, pola dia sampai sekarang ini dipakai terus dalam psikologi sampai hari ini, yang tradisional. Ya. Nah, kita masuk ke orang yang kedua, Bapak psikoterapi sebenarnya, Sigmund Freud. Ya, sama. Mirip-mirip 1856
dan meninggal 1939, umurnya 83 tahun. Ya. Austria, tapi dia adalah keturunan Yahudi. Pendiri aliran Bapak psikoanalisis ya dalam bidang ilmu psikologi. Saudara, dia menemukan kesadaran, conscious dan prasadar dan unconscious. Bagaimana dia melakukan penelitian? Saudara nggak akan percaya apa yang dia lakukan, karena sangat tidak manusiawi. Ya. Saudara pernah melihat Hannibal, film Hannibal, dan di dalam film itu karena pengaruh Freudian, dan Hannibal itu penjahat yang legenda. Jadi dia membuka otak manusia dan orangnya masih hidup, dan itu terjadi sungguh-sungguh, menyiksa manusia, otaknya dibuka, dan dia memakai cara-cara ngatur di apa yang dikasih, sampai orang itu betul-betul diikat dan kepalanya diambil, dan itu film itu booming dan menjadi box office. Jodie Foster menjadi artis terbaik karena berperan di situ. Ya. Dan waktu dibuka, dan apa yang terjadi? Dia makan otaknya. Nah, saudara, dia ingin membuktikan begini, bahwa di dalam prasadar dan unconscious atau dunia yang tidak sadar. Nah, Freud mengatakan dunia yang nampak ini, yang sadar ini, itu ditentukan dari dunia yang nggak sadar. Jadi soal begini, biasanya suamimu itu baik, ya kan? Kalau kamu datang, dia bersikap baik, dia menyambut kamu. Tiba-tiba suatu hari, di luar kesadarannya, suamimu marah luar biasa, dan tiba-tiba caci maki dan terjadi keributan tentang peleng kamu. Lu seumur hidup gak pernah nempelin orang. Nah, bagi Freud mengatakan bahwa dia bukan dipengaruhi oleh yang sadar, itu di bawah yang gak sadar. Ada masa lalu yang nempel di dia, dan kemudian timbul muncul karena ada unsur-unsur gejala-gejala yang menyebabkan dia melakukan tempeleng itu, yang meniru masa jauh sebelumnya, berada di bawah sadar dia. Saudara, kalau saudara ketemu dengan orang begini, kalau ngomong ya, ketemu dengan psikolog atau psikoterapi atau psikoanalisis, oh ini pasti ada masalah di luar kamu dulu, kamu apa yang dilakukan papamu, gini-gini kamu. Nah, itu semua adalah Freudian. Oh, berarti kamu dibentuk, kamu bisa gini itu karena meniru orang tuamu, dan itu semua diteliti dan itu menjadi ilmiah, saudara. Dan Alkitab ada dosa-dosa seperti itu memang berkaitan semua, ya, berkaitan semua. Tapi herannya kebaikan-kebaikan itu nggak bisa ditularkan. Kan kejahatan, bohong itu kan innate, jadi nggak usah diajari anak bisa bohong. Tapi suruh anak jujur itu kita didik setengah mati. Ya? Maka perlu ada sekolah, gitu kan? Apalagi UN nggak ada, puji Tuhan. Jadi kebohongan-kebohongan hilang semua nanti. Termasuk gurunya semua kan. Nah, saudara, Freud mengatakan, dan dia jelas meneliti apa yang terjadi dan sampai detail bagaimana ibu menyusui dan anak menyusui, disusui ibu. Saudara, itu ada hubungan yang unconscious. Maaf ya. Jadi begini, ini yang dewasa ya. Maaf. Kenapa orang hubungan seks itu suka dengan buah dada? Kalau orang kawin, karena dia dididik dari kecil minum buah dada ibu, unconscious. Itu Freud yang otak-atik semua. Dan banyak penelitian, kalau sudah baca tuh bukunya, riset tebel-tebel gitu ya. Saya sampai pusing waktu disuruh, ayo tugas ini, cari ini, aduh sudah pusing sekali. Kenapa? Kalau di Indonesia susah cari perpustakaannya, tapi kalau di Amerika tersedia. Ya. Nah, banyak hal seperti ini yang kemudian ditemukan, dan ada istilah-istilah id, super id, dan ego. Ya, jadi ego, super ego, dan id. Soalnya itu saya nggak bahas di sini. Kenapa? Karena ini berkaitan semua dengan tingkah laku dasar manusia.
Dan Abraham Maslow menemukan hierarchy of needs yang sering banyak dipakai juga. Yang tertinggi adalah self aktualisasi. Saudara, apa artinya? Dan ditemukan orang-orang self aktualisasi adalah orang-orang yang kalau tidak bisa mencapai ini, itu manusia dalam masalah kegentingan hidup yang luar biasa dan bisa bunuh diri. Michael Jackson, Whitney Houston, dan semua orang, Freddie Mercury. Saudara, itu bukan karena kelainan seksnya yang membunuh dia, tetapi self aktualisasinya. Dia membuat dirinya bunuh diri sendiri. Kulit saya hitam, nggak terima saya. Gimana kulit saya putih? Nah, Michael Jackson. Bagaimana supaya putih? Pigmennya diapain? Ditemukan ini, cobain ke saya, cobain. Wah, lumayan. Loh, kok hitam lagi? Coba lagi. Sampai akhirnya seluruh tubuhnya jadi putih. Michael Jackson dari hitam jadi putih. Pigmennya diubah. Nah, saudara, akhirnya manusia itu ya melangkai apa yang kadang-kadang termasuk bom nuklir itu sebenarnya banyak orang katakan ini sebenarnya manusia tidak boleh masuk ke itu. Kenapa? Kalau sampai nuklir itu meledak, nggak ada yang hidup, nggak ada yang selamat, semuanya mati semua seluruh dunia. Saudara tahu berapa kepala nuklir yang ada di dunia ini? Hampir 3.000. Sedangkan satu kepala nuklir kekuatannya hampir lebih 250 kilo. Itu dampak ledakannya, belum reaksi radioaktif semuanya belum. Nah, kalau ribuan itu meledak semua, itu di mana dunia? Jadi tempe. Jadi Alkitab mengatakan bahwa ada waktunya Tuhan akan menggulung dunia ini. Nah, itu kapan? Ya, dari sini. Nah, dari penemuan-penemuan seperti itu kemudian Sigmund Freud menemukan banyak hal-hal yang bisa menjadi acuan dan pelajaran bagi kita. Tetapi saudara, ujungnya cara menangani manusia Freud tidak punya. Freud hanya menyatakan ini loh manusia, ini loh manusia penuh kelemahan, ini loh manusia, dia cuma itu. Begitu dia masuk bagaimana menyembuhkan jiwa manusia, dia akhirnya masuk obat-obatan dan darah cara lain. Dan obat-obatan yang menenangkan itu bukan semakin menyembuhkan, semakin memperparah. Saya tanya Profesor Joseph Tong, karena dia profesor psikologi dan dia bisa buka resep dan semuanya. Saya tanya, Pak, orang buka resep itu semua lebih baik atau gimana? Enggak. Jarang orang yang akhirnya turun terus hilang. Banyaknya terus. Dan grafiknya adalah begini. Kalau dia bertobat sungguh-sungguh, nah itu bisa. Tapi kalau sudah parah nggak bisa. Dan dia beritahu penyakit psikologi yang nggak bisa sembuh. Schizophrenia, dyslexia, USTD dan semuanya. Wih, banyak Pak. Aku baru. Kenapa? Karena lingkungan semakin rusak dan semuanya. Nah, saudara, akhirnya lari kemana? Obat. Sementara ya tenang sementara kumat lagi itu. Saya sampai hari ini lagi nangani satu adik dari majelis perempuan. Saya sampai hari ini saudara, kalau dia WA, saudara, saya dengan tanda petik terpaksa harus melayani. Kenapa? Kadang-kadang dia mau bunuh diri. Pak, saya mau bunuh diri. Gitu. Kalau nggak ditanggapi, ya mungkin bunuh diri, nggak tahu saya gitu kan. Dan memang benar, dan terjadilah mau bunuh diri sampai bapak masih hidup, papanya beritahu saya bunuh diri, tapi bisa dicegah. Nah, kalau nggak mati, sampai seperti itu. Dan ada orang-orang yang seperti itu yang nggak tahan untuk hidup, yang sulit menerima kenyataan hidup, ya jiwanya nggak tahan. Nah, dari penemuan ini kita masuk ke yang terakhir ya. Yang paling serem, lihat kumisnya, ya. Nietzsche, orang ini sangat jenius dan saya buku Superman dia itu tugas baca pertama buku
Superman, Uberman. Dan saudara tahu Superman semua itu? Marvel semua itu sebenarnya lahir dari ide-ide dari Nietzsche. Ya. Nah, saudara, dari penemuan dia, ya, apa sih yang dia lakukan? Dia filsuf, seorang filsuf Jerman dan seorang ahli filologi sama dengan Wundt dan semuanya. Menulis teks-teks kuno, kritikus budaya, penyair, komposer. Dia menulis beberapa teks kritis terhadap apa? Agama Kristen, iman Kristen, dan dia caci maki iman Kristen. Dan dia katakan God is dead. Allah itu nggak ada. Allah itu mati, dan aku bikin Allah mati. Hebat ya. Akhirnya dia mati semua. Dimatiin Allah. Dia menulis beberapa teks kritis dan juga budaya kontemporer dan ilmu pengetahuan, menampilkan kesukaan untuk metafora, dia kata-kata ironi dan pepatah, dan dia pendukung utama Hitler. Dan dia mengatakan genocide harus terjadi, dan dia dukung genocide supaya hanya manusia yang baik, yang super, yang hidup, yang hina-hina, yang menyusahkan itu matiin semua. Saudara, Kaisar China ada yang punya prinsip seperti ini. Jadi rakyatnya menyusahkan, banyak sakit-sakit, udah gimana? Racun aja semua mati, udah beres. Gampang tau. Zaman dulu bisa melakukan itu. Genocide satu bangsa, satu kampung, satu kelurahan, bunuh aja semua. Myanmar juga melakukan itu, Rohingya sama. Nah, saudara, Nietzsche mengatakan bahwa di dalam diri manusia ada eksistensi yang lebih dalam daripada yang cuma kamu lihat. Dan dia meneliti itu semua. Jadi dia disebut sebagai bapak eksistensialis modern. Ya. Dan apa yang terjadi? Saudara, dia mendukung satu kebudayaan yang tertinggi, dan dia mendukung Hitler dalam berjuang Arya menjadi bangsa yang paling hebat. Jadi Hitler ketemu dengan dua orang yang sangat membunuh dia. Satu Nietzsche, satu Darwin dan Karl Marx. Ya. Dan gereja D.T. Bonhoeffer menentang mati-matian. D.T. Bonhoeffer itu orang juga pinter ya, dan dia menentang semua teori yang ada yang dibawa oleh Nietzsche, dan dia katakan Nietzsche ini adalah bentuk daripada lahirnya manusia iblis. Ya, dia mengatakan demikian. Tetapi kita tahu bahwa orang ateis ya, kita lihat itu. Nah, dari beberapa hal ini yang kita ketahui, nah kita melihat yang terakhir. Usulan perspektif Kristen, konseling Kristen yang 15, coba yang terakhir sebelum saya bahas pertanyaan ini ya. Ya, usulan perspektif nggak ada. Aduh, belum masuk ya. Saya bahas pertanyaan dulu. Nanti ini berkaitan sih tentang psikologi dan Alkitab. Bagaimana merestorasi orang LGBT, ya ini yang berkaitan secara psikologis dan alkitabiah. Nah, saudara, di dalam Alkitab kita harus tahu batasnya. Sekali lagi ya batasnya. Alkitab membatasi untuk hanya memperbaiki ajaran-ajaran dan pola hidup yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Tetapi penyimpangan seksual dan jenis kelamin ataupun sosial, saudara, itu tidak diatur dengan firman Tuhan dengan detail semuanya, karena itu sudah ada di dalam pengetahuan manusia dan hukum moral manusia. Bisa ngerti ya? Jadi yang diatur oleh Alkitab adalah pengajaran-pengajarannya, doktrin-doktrinnya, dan pola hidup yang tidak sesuai dengan ajarannya, manusia barunya dan semuanya. Nah itu, dan Alkitab menyediakan penyelesaian dan penggenapannya. Jadi kalau orang-orang LGBT mengalami hal-hal yang sulit dialami dan mereka adalah orang percaya, maka Tuhan memberikan jaminan-jaminan yang dengan tegas, dengan jelas bahwa LGBT itu tidak akan menghilangkan keselamatan. Ya,
Kenapa? Karena LGBT tidak pernah dimasukkan dalam dosa menghujat Roh Kudus. Kecuali dalam melakukan LGBT, kamu menghujat Tuhan dan kamu tidak menerima Tuhan Yesus dan menyangkali Tuhan. Nah, kamu pasti masuk neraka. Karena bukan LGBT-mu, tapi karena kamu melawan Kristus dan kamu menolak Dia. Nah, itu masuk neraka. Tapi kalau kamu mengalami homoseks dalam LGBT, dalam hidup pola seperti itu, dan kamu masih percaya Tuhan dan berjuang mati-matian, Alkitab mengatakan one save for all, kamu tetap diselamatkan selamanya. Dan itu posisi Alkitab jelas. Kenapa? Karena bukan pola hidup yang dilihat dan karena kelemahan-kelemahan daging yang dilihat, tetapi adalah jaminan Tuhan. Dan bagaimana orang ini mengalami terus pergumulan, dia menyesal, dia terus ingin balik, jatuh lagi, dia balik, dan seperti itu. Rasul pun mengalami hal sama. Saudara ingin tahu siapa rasul yang mengalami sama? Petrus. Saudara pikir Petrus waktu menyangkali Tuhan Yesus selesai? Dosanya masih banyak. Berantem dengan Paulus. Seperti itu. Dan banyak hal yang masih ada sampai ke jemaat Korintus. Para rasul itu berantem loh. Kamu mengandalkan Kefas, Petrus, Barnabas, Silas, Paulus. Di dalam jemaat itu berperang mereka. Apa? Harga diri. Bersandar pada hamba Tuhan siapa? Nah, itu lumrah di gereja. Tetapi Paulus katakan apa? Jika kamu tidak memiliki kasih, pendeta siapapun yang kamu tinggikan gak ada gunanya semua. Hubungan sehebat apapun kamu menjadi sandaran, itu gak ada kasih, gak ada gunanya. Kamu mau bernubuat, kamu mengajar, kamu berkhotbah. Jadi Paulus sedang marah kepada siapa? Termasuk para rasul yang lain. Dan kamu punya kerasulan pun gak ada kasih, gak ada gunanya. Tubuhmu dibakar gak ada gunanya. Imanmu segede gunung gak ada gunanya, karena gak ada kasih. Nah, Paulus itu hebatnya apa? Dia bisa menemukan satu titik penyelesaian dan dia bisa tarik semua di dalam satu kodrat ilahi, adalah hukum kasih. Itu Paulus yang punya analisa pemikiran yang hebat, itu Paulus. Ya, kita bersyukur kita punya Paulus. Soal perceraian semua yang membahas itu Paulus, bukan rasul lain. Karena rasul lain kemampuan berpikirnya tidak disiapkan untuk itu, tapi Paulus disiapkan. Tentang perceraian, tentang LGBT, apa ada semua di surat Korintus, semua ada. Ya, nah kita bersyukur. Dan ini adalah usulan yang ada. Jadi secara psikologis saudara harus mau memperbaiki diri dan mau mengacak, artinya melihat cermin. Oh, saya begini, saya begini, dan harus mau dituntun dengan langkah-langkah itu. Dan banyak langkah, model, metode semuanya, dan semua harus kembali pada firman Tuhan sebagai titik akhir dan sebagai pengukur terakhir. Nah, orang harus ketemu dengan kebenaran Kristus. Jadi perubahan hidup kalau tidak ada, saudara nggak mungkin diterima oleh Tuhan. Ya, oke, ini satu yang terakhir ya. Pak, Sodom Gomora itu bukan dosa tentang homoseks, ya, karena ada pendapat kalau itu bukan homoseks. Betul, saudara, ya. Kalau dilihat dari gejala adanya, memang tidak mengacu pada homoseks, tetapi dari pemakaian kata secara teliti bahwa orang-orang Sodom akan memakai malaikat-malaikat, dan kemudian perkataan memakai ini dipakai oleh Lot supaya anak-anaknya silakan kamu pakai. Dan itu bukan berkaitan dengan mengenal yada atau cuma tahu, bukan, tapi ini berkaitan dengan seksual. Jadi konteksnya ayat jelas sekali. Jadi kalau ada pendeta atau teolog atau penafsir yang mengatakan bahwa itu bukan dosa seksual dan dosa homoseks atau LGBT yang semacam itu, dan itu hanya dosa karena keramah-tamahan, saudara, tidak bisa diterima. Kenapa? Karena jelas Lot menyerahkan anaknya untuk dipakai oleh mereka. Mereka udah kenal kok dengan anaknya Lot. Bukan Yada yang bukan mengenal, bukan. Tapi ini dipakai, dikorbankan supaya anaknya diperkosa, supaya malaikat ini selamat. Saya tanya, cara hidup Lot salah nggak? Kalau punya papa kayak gini, buat Tuhan
coba korbanin anaknya untuk pelayanan Tuhan, kan sama. Dan mau dalam hidup yang sudah terkamili dengan pola hidup Sodom dan Gomora. Tapi karena janji Tuhan kepada Abraham, orang benar tidak akan dibinasakan bersama orang tidak benar. Dan begitu baiknya Allah memberitahukan kepada Abraham. Dan Abraham berpikir Lot pasti mati. Kenapa? 10 orang enggak akan binasakan kalau ada 10 orang. Bayangkan, jadi pasti ada 10 orang. Kan tawaran itu dengan realita pasti ada faktanya gitu kan, ada dasar alasannya. Jadi Abraham menawar 10 orang, minimal Lot ini sudah ngabarkan Injil dapat berapa orang gitu kan. Anaknya terus nanti kawin punya cucu, gitu kan, harusnya gitu kan. Anggaplah seperti itu. Wah, bisa ini. Enggak sampai 10. Bahkan istrinya Lot pun jadi diantar. Itu dosa apa? Sodom dan Gomora menjadi lambang dosa kekejian bagi Tuhan. Bukan hanya ngomong seks, itu dosa yang nggak pernah terpikirkan. Di sana ada catatan dosa-dosa yang sangat keji sekali, ya. Dan dosa-dosa berkaitan dengan yang tidak pernah dilakukan oleh manusia. Mungkin zaman sekarang ini mulai banyak. Dan saya mulai heran waktu membaca seorang pemuda di China perkosa ayam. Dan macam-macam. Justru kalau saya ngomong itu, ini kerusakan yang luar biasa. Manusia kalau sudah rusak, hubungan seks dan relasi semua tidak berfungsi, apapun yang bisa datangkan seks jadi seks. Yang saya beritahu, boneka seks itu diproduksi sekarang tahun 2020, 200.000 boneka seks. Itu di China. Dan di Jepang ada sekitar hampir 50.000. Jadi orang-orang sekarang kawin bukan dengan manusia, dengan seks idol, seks doll. Di YouTube ada orang tua umur 70 tahun angkat boneka. Kenapa? Istriku. Didudukin, ngomong dengan istrinya, gimana saya? Iya, jadi ada robotnya di sana. Saya siap melayani kamu. Ya nanti malam ya. Iya, saya tunggu. Ini manusia gendut semuanya. Dan waktu saya lihat, aduh, artificial sexual relationship menggantikan suami dan istri. Dan ada yang laki-laki, ada. Boneka pertama kali yang namanya Sofia diproduksi oleh Google. Wajahnya cantik sekali, tubuhnya. Saudara nggak bisa, manusia bisa nandingin artificial intelligence robot. Dan ini diproduksi terus. Harganya mahal sekali, ratusan juta. Punya duit beli, kenapa? Saudara, manusia punya batas, boneka seks nggak punya batas. Apa yang dicari? Lust yang liar, yang berhala dan membinasakan. Ya. Oke, cukup sekian ya. Kalau ada pertanyaan lain, Ya, doakan untuk selanjutnya ya. Kita lagi berdoa supaya pengajaran tentang akhir zaman dan juga isu tentang sosial yang memang gereja sangat jarang sekali membahas seperti ini. Nah, kita berjuang untuk bersama-sama supaya ya bisa saling melengkapi ya. Oke, ada yang lain? Nggak ada ya? Oke, kita akan masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu pada hari ini. Tuhan, semakin kami melihat waktu kedatangan-Mu semakin dekat dan betul-betul emergency dan sangat mendadak yang tidak pernah kami perkirakan. Tuhan, tolong gereja di sepanjang hidup kami sekarang ini dan di segala tempat, murnikan Tuhan dan pulihkan mereka sehingga mereka menemukan satu hidup yang bisa membuka hati mereka untuk orang-orang berdosa, termasuk para LGBT ini Tuhan. Karena tempat yang paling bisa menerima dosa mereka adalah di dalam salib Tuhan, di dalam pengorbanan, di dalam anugerah kasih. Karena tidak ada satu kepercayaan
satu nabi, satu hamba Tuhan yang bisa menjamin, mengubah hidup mereka. Dan hanya nama-Mu Tuhan Yesus, dan tidak ada nama yang lain, di mana semua akan mendapatkan kehidupan baru, dan semua dimeteraikan oleh kuasa Roh yang sama, menjadi manusia baru. Barulah kami semua bisa menyambut dan menjadi satu keluarga di dalam